Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Bapak Fathul Wahab. Pada pertemuan pembelajaran daring dengan materi perkembangbiakan tumbuhan. Anak-anak yang saya cintai, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang perkembangbiakan tumbuhan. Kompetensi dasar yang kita bahas yang pertama adalah membandingkan cara perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Jadi nanti setelah pembelajaran ini anak-anak bisa membandingkan perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Kemudian yang kedua menyajikan karya tentang perkembangbiakan tumbuhan. Berarti nanti dalam KD ini anak-anak akan membuat sebuah karya terkait dengan perkembangbiakan tumbuhan. Kemudian untuk sesi ini kita ada dua pembahasan atau dua indikator. Yang pertama adalah mengetahui cara perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif alami, dan yang kedua mengetahui cara perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif buatan. Secara umum perkembangbiakan tumbuhan dibagi menjadi dua, yaitu perkembangbiakan secara vegetatif atau perkembangbiakan secara tanpa kawin, dan yang kedua perkembangbiakan secara generatif atau secara kawin. Untuk pertemuan ini kita hanya membahas tentang perkembangbiakan secara vegetatif atau tanpa kawin pada tumbuhan. Perkembangbiakan secara vegetatif atau tanpa kawin yaitu perkembangbiakan melalui bagian dari tanaman itu sendiri, melalui bagian dari tanaman itu sendiri, umpamanya dari batangnya, dari daunnya, dari akarnya, seperti itu. Kemudian yang kedua, berdasarkan cara perkembangbiakannya, yang pertama itu adalah vegetatif alami. Vegetatif alami yang dimaksud itu adalah terjadi secara alamiah dengan sendirinya atau sunatullah. Sedangkan yang kedua adalah vegetatif buatan. Nah, kalau buatan ini melibatkan campur tangan manusia, artinya dibuat oleh manusia. Seperti kita menanam singkong, kita nanam pisang, dan lain sebagainya. Yang pertama kita bahas adalah tentang vegetatif alami. Ya. Yang pertama vegetatif alami adalah tunas. Di sini ada contoh. Ini adalah tumbuhan pisang. Yang ini adalah tumbuhan bambu. Pisang dan bambu itu memiliki persamaan. Persamaannya adalah dia berkembang biak itu dengan tunas. Nah, tunas pisang dan bambu itu keluar dari bonggolnya, dari bagian batangnya. Jadi nanti akan tumbuh tumbuhan baru di sini. Nah, jadi kita mau nanam pisang itu yang ditanam daunnya atau yang ditanam buahnya dimasukkan ke dalam tanah pasti tidak akan tumbuh. Oke. Yang kedua, contoh umbi. Umbi yang dimaksud contohnya ini adalah umbi akar. Contohnya adalah pohon wortel, kemudian singkong. Ini adalah akar yang menggembung, ya. Ini adalah akar yang menggembung. Ini adalah akar yang menggembung. Biasanya akar ini fungsinya sebagai tempat cadangan makanan. Nah, yang kedua, umbi batang. Umbi batang itu terjadi di pohon kentang, kemudian ubi jalar atau kita sering mengatakan muntul itu ya. Jadi buahnya ini, umbinya ini keluar dari batang nempel ini ya, dari sini ini kemudian ada saluran, kemudian ini umbinya di sini. Sama kentang juga seperti itu. Oke. Jadi tidak pada akarnya, tidak seperti wortel. Dan yang ketiga, umbi lapis.
Ini ada beberapa jenis bawang, bawang merah, bawang bombay, bawang putih. Nah, di mana bawang ini berkembang biak dengan umbi lapis. Kalau bawang kita belah, maka bentuknya akan berlapis-lapis seperti ini. Nah, contoh yang di sebelah sini, ini ada bawang merah yang dipotong. Bagian atas itu adalah daunnya yang biasanya sudah mengering, kemudian ini siung-siungnya, kemudian akarnya, kemudian ini ada cakramnya. Cakram ini sebagai adventifnya. Oke, nanti di video akan kita bahas lebih lanjut. Kemudian yang kedua adalah akar tinggal. Nama lain dari akar tinggal adalah rhizome atau rhizoma. Banyak ini, contohnya adalah alang-alang, kemudian jahe, kunyit, atau kunir, temulawak, dan sejenisnya. Jadi yang berkembang biak itu adalah kalau kita mau nanam jahe, maka yang ditanam adalah jahenya. Nanti jahenya ini dari buku-bukunya itu akan keluar rhizome, akan muncul semacam kayak tunas kayak gitu. Ya, jadi ini lengkuas sebanyak ini kita ketika kita nanam, kita potong-potong sedikit, kita kasih air, maka nanti didinginkan, disiram air, ditutup, nah nanti akan muncul calon tumbuhan baru. Nah, setelah muncul baru kita tanam. Kemudian yang keempat yaitu geragih. Ini contohnya adalah pohon semanggi dan stolon. Nah, berkembang biak geragih itu dengan stolon, artinya tumbuhan ini perkembangbiakan ini terjadi pada tumbuhan yang memiliki batang memanjang, di mana setiap buku-bukunya itu akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Contohnya seperti ini. Kita perhatikan pohon semanggi, maka di satu ruas ini nanti akan muncul daunnya, kemudian ada batang panjang, di sebelah sini akan muncul daunnya lagi. Jadi walaupun ini dipotong, maka yang ini akan tetap tumbuh. Jadi ini tumbuhannya menjalar. Jadi, nah menjalar itu ada dua. Ya, ada yang menjalar di atas tanah seperti halnya semanggi, ada yang menjalar di bawah tanah. Kalau yang menjalar di bawah tanah itu contohnya rumput Jepang. Rumput Jepang itu kalau kita ambil tanahnya, maka di bawahnya itu banyak akar. Jadi satu pohon dengan pohon yang lain itu tersambung. Jadi kalau kita potong batang yang di bawah saja, maka dia akan tetap hidup. Kemudian yang kelima yaitu spora. Spora itu terjadi pada tumbuhan paku, lumut, ataupun jamur. Ya, jadi di belakang daunnya itu terdapat sporanium, kotak-kotak spora ini. Nah, kotak spora inilah ketika ini pecah, maka akan menyebar, maka akan menjadi tumbuhan baru. Ini tanpa perkawinan nanti. Sehingga kalau kita melihat ini ada contoh tumbuhan paku, ini ada jamur, ya paku juga, lumut. Jadi lumut akan sangat mudah berkembang biak karena tidak membutuhkan perkawinan. Kemudian yang terakhir adalah membelah diri. Membelah diri itu juga vegetatif alami, tapi terbatas pada tumbuhan bersel satu. Contohnya adalah ulva ini, alga, kemudian bakteri. Bakteri itu juga membelah diri. Jadi membelah diri itu pembelahan biner, 1 menjadi 2, nanti 2 menjadi 2 kali lagi jadi 4 kemudian nanti akan jadi 8 menjadi 16 akan jadi 32 menjadi 64 akan menjadi 128 menjadi 254 256 nanti menjadi 512 menjadi 1204 dan seterusnya.
itu tadi terkait dengan perkembangbiakan vegetatif secara alami yang terjadi di alam, yang dialami oleh tumbuhan. Untuk lebih jelasnya nanti kita lihat video setelah ini ya. Terima kasih, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini adalah video tentang vegetatif alami. Kita ambil dari www.zooactive.in. Yang pertama ini ada geragi, stolon, ya, umbi, eceng gondok juga, kemudian ada spora. Contoh pada tumbuhan kentang ya, kemudian ada pohon pisang, kemudian ada jahe, kemudian ada tebu, kemudian ada bunga dahlia, yang mereka semuanya itu berkembang biak secara alami. Kemudian ada juga bawang merah dengan adventif akarnya, kemudian ada yang berkembang biak dengan tunas adventif. Kemudian ada tumbuhan air, eceng gondok, yang antar tumbuhan ini dihubungkan oleh sebuah batang. Nah, ini berfungsi sebagai geragihnya ya. Ini berfungsi sebagai geragi. Walaupun ini putus, yang sebelah sini putus, maka akan tumbuhan ini akan menjadi tumbuhan tersendiri. Ya, ini adalah kentang. Kemudian ada ginger, jahe, ya. Kemudian ada spora. Kemudian ada ya, sejenis eceng gondok ya. Ya, ini yang terjadi pada jahe dan sejenis jahe. Jadi ini adalah adventifnya itu ada di sini ya. Tunas-tunasnya calon tumbuhan baru itu akan tumbuh di sini ya, itu berfungsi yang disebut dengan istilah rizom. Ini yang terjadi pada kentang. Ini di kentang itu ada lekukan-lekukan yang nanti kalau dibiarkan saja maka tumbuh menjadi tumbuhan kentang. Jadi yang ditanam adalah ininya. Kemudian yang selanjutnya adalah Union atau bawang, baik bawang merah maupun bawang putih. Ya. Adventif pada akarnya. Ini bentuknya. Ini bentuk lapisnya. Putih. Kemudian ada lagi korm atau di Jawa itu disebut dengan suwek. Dengan suwek. Sama ini nanti yang berkembang biak itu adalah akarnya atau sejenis pohon talas. Talas atau banyak orang menyebutnya lumbu. Berkembang biak secara alami dari adventifnya. Jadi yang ditanam adalah adventifnya. Ya, itu kurang lebih sedikit tentang
berkembang biak secara alami pada tumbuh. Oke, terima kasih. Untuk penilaian akan kami cantumkan di kolom deskripsi ya. Kemudian untuk kehadiran bisa langsung ngetik di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan subscribe-nya.